Halo. Dan hai, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang tips beasiswa LPDP 2022. Khususnya kita bakal ngebahas tentang tips menulis essay-nya gitu. Oke, nah siapa aja nih yang udah siap untuk mendaftar baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, Buat, harapannya kita bakal ngebantu kalian gitu. jadi buat kalian yang udah punya sertifikat TOEFL atau IELTS, berarti tinggal Oke. nyiapin essay-nya ya. Benar sekali. Oke, hari ini kita udah nyiapin tips untuk menulis essay beasiswa LPDP 2022. Jadi kayak guideline gitu ya. Oke, kita bakal share screen ya kalian semua gitu. Semoga ini cukup kelihatan ya di layar ya. Oke, jadi ini judulnya tips menulis essay beasiswa LPDP 2022. Guys, Oke. kalau publish ya. Kalau kita lihat di buku panduan terbaru Hmm? yang keluar tanggal 25 Februari 2022 ya, iya, Hmm? itu ada tema essay apa ya yang diberikan pada tahun ini gitu, yaitu Oke. komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Oke, jadi memang pihak LPDP berharap kita berkomitmen untuk kembali ke Indonesia. Nah, gitu. Bagaimana sih cara kita menunjukkan komitmen kita? Nanti harus muncul di essay yang akan kita tulis, begitu. Termasuk juga rencana pasca studinya, gitu. Dan rencana kontribusi di Indonesia tentu saja setelah kita studi. Kamu flashback gak ke pengalaman kamu dulu? Eh, Kalau dulu ada, cuman dengan judul yang berbeda ya. Iya, berbeda ya. Jadi kontribusi yang sedang, Oh iya, benar-benar. akan, yang akan ya. Iya benar. Jadi mungkin sebenarnya temanya berbeda, tapi kita Isinya bisa sama. kita bisa pastikan esensinya sama. Gitu. Nah, sebagai informasi, ternyata memang essay ini harus ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata ya. Jadi kalau udah ada ketentuan yang jelas seperti ini, maka kita tidak boleh Kurang ya. kurang Atau lebih. atau bahkan lebih, walaupun hanya satu kata gitu, ataupun satu huruf gitu. Jadi kita memang harus bikin pas yang diminta seperti itu. Nah, oleh karena itu kita di sini membagi ya, ingat kita membagi essay itu menjadi 5 bagian nih. Atau 5 paragraf. Sebenarnya kalau paragraf bisa dibikin Dipecah lagi ya. dipecah lagi, tergantung dari bagaimana kita membuat essay itu, gitu kan? Yang penting 5 bagian ini ada. Benar. Karena 5 bagian ini sebenarnya akan sangat Membantu. membantu kita untuk menulis poin-poin penting kayak gitu. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama dulu ya. Kita mungkin agak zoom gini biar kelihatan gitu. Oke, nah ini dia. Oke, langsung aja ya Heeh, ke bagian pertama, yaitu perkenalan diri. bener, Meskipun di CV udah ditulis nama kita, Benar, udah ditulis benar. kita asalnya dari mana, tetap kita harus Benar. nulis ya. bener. Soalnya kita sering banget mereview essay Heeh, dan kebanyakan tuh isinya itu langsung saya akan pengen kuliah di mana, Benar, cita-citanya apa, dan nggak tahu bahkan namanya dia siapa bener. gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk menulis nama dan alamat. Tapi kalau alamat kita nggak Nggak usah perlu, lengkap iya ya bener. sampai alamatnya. Karena sudah ada di KTP yang nanti bakal diupload ya kan. Cukup kita menuliskan kota dan provinsi sebagai identitas kita. Gitu. Cukup ke Oke. Pak Pos aja ya yang ngasih alamat lengkap. Benar. Selanjutnya adalah background studi kita, Studi. ya kan? Yaitu jurusan dan kita kuliah di universitas mana, kayak gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya pada bagian pertama ini adalah bagian nomor 3 sama nomor 4 nih, ya kan? Nah, jadi untuk nomor 3 ini kita harus nulisin tentang pengalaman kegiatan kita yang berhubungan dengan kita mau jurusan apa nanti, S2-nya atau Benar. S3-nya. Benar. Contohnya, Misalkan nih kita seorang jurusan pendidikan nih, berarti kita mungkin pernah aktif di volunteer yang pendidikan gitu. Nah, kita kan pasti punya pengalaman di sana, mungkin pernah ngadain sebuah program yang bertemakan pendidikan. misalkan volunteer di Scholars, banyak banget kan tim kita yang volunteer Benar, dan dapat beasiswa. benar banget. Nah, itu bisa diceritakan karena kalau kalian misalkan jurusan pendidikan dan volunteernya juga pendidikan, maka itu sudah sangat sesuai dengan apa yang kalian akan tulis di essay nantinya, Benar gitu. banget. Selain itu, selain pengalaman kegiatan ini sesuai dengan jurusan, usahakan juga cari sebuah pengalaman kegiatan yang sesuai dengan karir masa depan. Gitu. Misalkan saya nih pengen menjadi seorang dosen Dosen. misalkan ya. Maka saya harus mencari apa nih kira-kira pengalaman yang yang pernah saya lakukan yang berhubungan dengan menjadi dosen. Salah satunya bisa jadi asdos. Iya, benar sekali. Atau aslab ya, asisten lab ya. Karena
kedua hal itu sangat berhubungan dengan nanti karir kedepannya menjadi dosen, gitu. Oke. Tapi mungkin ya ada teman-teman yang tidak sempat mempunyai pengalaman kegiatan selama kuliah, ya kan. Tapi jangan khawatir, karena ada tips yang kedua, yang keempat ya di sini ya sebenarnya ya. Jadi yaitu Jadi kalau misalkan waktu S1 nggak sempat ikut volunteer, komunitas, ataupun organisasi, teman-teman juga bisa ikut kayak magang, kayak ikut. Benar. Jadi sebenarnya magang, part-time, freelance ya bahkan itu sebenarnya merupakan pengalaman yang juga bisa diceritakan di bagian pertama ini. Iya benar. Gitu. Misalkan teman-teman S2-nya mau ambil jurusan penerjemahan. Oke. Nah, terus teman-teman ambil freelance nih, freelance translators misalkan ya. Oke, benar. Nah, itu kan sudah sesuai dengan jurusan. Apalagi nanti ke depannya misalkan contoh kita pengen menjadi apa nih? Menjadi sworn translator misalkan, penerjemah tersumpah. Ya kan, di mana penerjemah ini kan sangat bermanfaat dan membantu teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri gitu kan ya, untuk menerjemahkan dokumen-dokumen resmi. Nah, itu juga bisa berhubungan antara apa yang teman-teman kerjakan di dulunya gitu kan, dan saat sekarang teman-teman sudah mau lanjut S2 gitu. Oke, kita lanjut ya ke tips berikutnya gitu. Oke. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua. Nah, bagian kedua ini tidak kalah krusial dengan bagian pertama karena ini menyangkut tentang bagaimana kita dipandang layak oleh pemberi beasiswa gitu. Kalau kita memahami sebuah masalah yang ingin kita ungkapkan, terutama masalah itu berhubungan dengan jurusan kita, maka secara nggak langsung kita itu sudah dianggap layak untuk mendapatkan beasiswa. Karena biasanya penyedia beasiswa itu nyari-nyari orang yang problem solvers. Benar. Ketika seseorang menjadi problem solvers, diharapkan ketika dia kembali dari studi S2-nya, dia bisa mencari solusi-solusi yang inovatif ya, yang sesuai dengan konteks zamannya tentu saja, sehingga nantinya bisa menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Oke, gimana nih caranya kita menulis masalahnya? Yang pertama, ceritakan masalah yang ingin diselesaikan gitu. Jadi harus menceritakan ya, bukan hanya menyebutkan. Kalau saya sih biasanya menggunakan pendekatan 5W 1H. Biar saya itu mempunyai guideline bagaimana saya bercerita gitu ya. Nah, masalah yang bisa ditulisin itu masalah apa sih? Apakah masalah orang lain, apakah masalah kita, apakah masalah Indonesia atau apa? Iya, sebenarnya masalah itu sebaiknya kita fokus ke masalah yang sesuai dengan jurusan S2 kita atau karir masa depan kita. Oke, jadi di highlight ya. Jadi harus apa? Sesuai dengan jurusan S2 atau karir masa depan kita. Tentunya. Oke, misalkan gini, seandainya saya jurusan perikanan gitu, dan saya kebetulan tinggal di daerah pantai misalkan gitu. Nah, saya melihat bahwa di sana banyak sekali rumput laut misalkan ya, tapi tidak ada yang mengelola itu, hanya dijual mentahnya saja, sehingga harga ekonomisnya ya gitu-gitu aja gitu. Nah, sebagai jurusan S2 nantinya gitu kan, kita kan melihat itu sebagai sebuah masalah ya. Maka kita ingin mengembangkan potensi rumput laut itu, gimana caranya biar bisa dikembangkan sehingga nantinya bisa mengangkat perekonomian daerah tersebut. Nah, gitu. Itu masalah ya. Kita menemukan masalah bahwa kenapa nih banyak potensi tapi kok nggak dimanfaatkan dengan baik. Nah, gitu. Oke. Dan sebenarnya ada hal yang harus dihindari ketika memilih masalah nih. Jangan memilih masalah yang too general seperti memajukan pendidikan Indonesia. Nah, itu kan Indonesia kan sangat luas ya. Kita cukup fokus ke daerah kita saja gitu. Atau bahkan mungkin ke tempat di mana kita bekerja. Gitu, karena itu sudah jelas dan lebih spesifik gitu. Nah, kemudian selanjutnya jangan memilih masalah yang too personal seperti mengangkat martabat keluarga gitu ya. Oke, ya ini sebenarnya nggak jadi masalah sih. Ini sering banget loh ditulis sama beberapa calon awardee. Yang penting kalau punya alasan seperti ini sebenarnya alasan personal, maka harus dijaga personal. Maksudnya nggak usah ditulis di essay gitu. Nah, kalau mungkin pilihlah masalah yang mungkin diselesaikan dalam waktu relatif singkat gitu ya. Jangan yang terlalu butuh waktu puluhan tahun gitu. Ya yang 2-3 tahun sudah mulai kelihatan bahwa masalah ini bisa mulai diselesaikan gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Bagian ketiga adalah bagian solusi nih. Gitu. Mungkin masalah dibiarin begitu aja gitu. Ya, kita harus punya solusinya. Benar. Nah, sebutkan solusi dari masalah yang sebelumnya, sebutkan bentuk solusi yang ditawarkan, apakah program, apakah lembaga, dan lain-lain dan sebagainya. Bisa terserah kalian. Kalau kamu dulu solusinya apa nih?
Kalau dulu aku kan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi aku melihat banyak masalah pembelajaran dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, terus aku nawarin solusi yang berhubungan dengan itu. Yaitu membuat sebuah lembaga ya, lembaga kursus bahasa Inggris. Kayak scholars ini. Iya, benar sekali. Sehingga nantinya kita bisa berperan dalam memajukan pendidikan di ranah kita, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ceritakan solusi dengan menggunakan pendekatan 5W1H, gitu kan ya. Iya, ini memberikan guideline kepada kita agar nggak ada satupun yang kelewatan, gitu ya. Kemudian, yang ketiga yang gak kalah penting, sebutkan beberapa mata kuliah dan jelaskan fungsi masing-masing mata kuliah untuk mendukung solusi dalam menyelesaikan masalah nih. Nah, kamu punya contoh gak? Waktu S2-nya kamu belajar apa gitu yang akan sesuai dengan solusinya? Oke, kan aku mau bikin kursus bahasa Inggris nih. Iya, benar. Nah, terus di S2 aku itu ada jurusan ELT Management. Iya. Di mana kita belajar mengatur sebuah lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris. Gitu. Nah, benar. Jadi itu disebutkan mata kuliahnya apa, dijelaskan itu mata kuliah tentang apa, kemudian bagaimana hubungannya dengan solusi yang kamu tawarkan di atas. Iya, jadi kita dari sekian banyak mata kuliah kita pilih salah satu yang relate sama impian kita gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian merasa kurang banyak satu itu mungkin ya 2 atau 3 lah ya kan ya, yang paling relate dengan solusi yang kalian tawarkan di atas gitu. Nah, atau bisa juga jelaskan bagaimana mata kuliah tersebut membentuk skillmu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kayak Vera tadi kan ada mata kuliah ILTM kan. Ternyata ILTM ini membentuk skill Vera untuk bisa mendirikan sebuah lembaga kursus bahasa Inggris. Gitu. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian keempat ya. Oke, ini dia bagian dan peran. Iya, benar. Jadi sebenarnya setelah kita selesai memberikan solusi, pasti ada impian yang ingin kita capai ketika solusi itu terlaksana. Contoh nih, misalkan saya ingin waktu itu memberikan fasilitas belajar yang berkualitas, belajar bahasa Inggris yang berkualitas ke orang-orang di pelosok. Solusinya apa? Dengan belajar daring, gitu kan. Nah, impiannya apa? Sehingga orang-orang di pelosok itu dapat mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, khususnya bahasa Inggris. Nah, itu impian saya. Jadi impian saya itu dituliskan di essay, dijelaskan bahwa dihubungkan dengan solusi dan masalah yang ada. Jangan sampai impiannya nggak berhubungan sama sekali dengan solusi atau masalah yang kalian sebutkan di awal tadi. Ya, jadi harus nyambung. Ya, benar. Itu yang disebut dengan coherent dan cohesion ya. Cohesion ya kalau dalam bahasa Inggris. Oke, impian apa yang ingin diwujudkan ketika masalah pada bagian 2 dapat diselesaikan kayak yang tadi saya sebutkan. Kemudian, jelaskan mengapa impianmu penting dan dampak baik apa yang akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Nah, contohnya kayak saya tadi jelaskan, kalau impian saya itu terlaksana, maka orang-orang di daerah akan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, sehingga dengan bahasa Inggris yang lebih baik, mereka punya kesempatan untuk bekerja atau mendapatkan beasiswa. Ya, kayak misalkan dia belajar TOEFL nih di Scholars, terus dia pengen lolos beasiswa gitu. Ya, terus ada juga yang pernah kursus bahasa Inggris Scholars, terus dia pengen ya. Nah, dan lolos kan gitu. Nah, padahal dia berasal dari pelosok gitu kan. Nah, artinya memang di sini kita menjelaskan apa dampak dari impian kita ketika terwujud. Dampaknya untuk masyarakat ya, gitu. Masyarakat yang dimaksud tidak harus masyarakat luas gitu kan. Masyarakat dalam konteks ranah kita. Kalau dalam pendidikan berarti siswa, guru atau orang lain. Kalau dalam ranah yang lain bisa berbeda gitu kan. Misalkan di kepolisian gimana? Ya, kalau di kepolisian berarti bisa di anggotanya, bisa ke sistemnya, bisa ke human resource-nya, banyak banget. Gitu. Kita lanjut, sebutkan dan ceritakan peran apa yang akan kamu ambil setelah lulus studi. Pastikan peranmu sesuai dengan jurusan yang diambil. Nah, kalau misalkan nih, tadi kan kita menyebutkan, kayak Vera menyebutkan ingin mendirikan sebuah lembaga. Nah, Vera menceritakan nanti, di lembaga itu Vera ingin menjadi apa? Apakah menjadi founder sama sekaligus CEO-nya atau COO-nya, atau ingin menjadi fokus menjadi tutornya? Nah, gitu. Nah, itu diceritakan. Sebutkan perannya apa, ceritakan. Dan apa sih yang kita akan lakukan dengan peran itu? Kalau misalkan Vera udah menjadi seorang CEO, apa yang akan Vera lakukan ketika dia sudah menjabat sebagai CEO atau COO? Gitu. Terus lanjut, jelaskan bagaimana peranmu dapat menyelesaikan masalah pada bagian 2 dan membuat Indonesia lebih baik. Kayak gitu. Nah, Vera nih,
mungkin punya contoh yang pas kamu berhasil ya memfasilitasi tutor untuk ngajar ya kan ya. Nah, ini adalah bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian yang paling penting juga, nggak kalah pentingnya, karena ini menunjukkan seberapa paham kita dalam konteks mewujudkan impian kita, yaitu langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan setelah kita selesai studi. Jadi step by step-nya ya? Benar. Coba, yang pertama apa? Tunjukkan langkah-langkah yang konkret yang akan dilakukan. Nah, benar. Jadi, langkah konkret bisa berdasarkan timeline, waktu, atau berdasarkan apa saja yang akan dilakukan. Jadi, misalkan kalian mau bilang, oh, di 6 bulan pertama setelah saya lulus, saya bakal begini. Iya. Waktu itu aku pas ditanya pas interview itu, bagaimana rencana kamu 10 tahun ke depan. Nah, aku ceritain tuh langkah-langkahnya. Misalkan 5 tahun pertama aku fokus ngembangin bahasa Inggris. Setelah itu apa gitu. Iya, jadi memang kita harus udah siap dengan langkah-langkah ke depan ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita selesai studi untuk mewujudkan impian yang tadi kita sebutkan tadi gitu. Nah, jangan sampai kita mau lanjut S2 tapi kita nggak tahu tujuannya itu untuk apa gitu. Benar. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan orang atau instansi yang mungkin terlibat atau berkolaborasi dan jelaskan peran mereka. Nah, kita di Scholars banyak sekali bekerja sama ya dengan instansi ya kan, dan tim juga, dan kita dulu menyebutkan bahwa kita akan banyak berkolaborasi dengan universitas, dengan instansi-instansi pemerintahan, bisa jadi gitu kan ya. Nah, itu kita jelaskan di essay kita dengan detail, dan apa peran mereka gitu. Apakah mereka berperan sebagai pendukung, apakah mereka berperan sebagai tempat kita misalkan untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Oke, dan paling terakhir, jika mungkin sebutkan peran beasiswa dalam mewujudkan impian. Oke, jadi banyak banget ya peran beasiswa itu, tidak harus dalam berupa funding. Kita harus bisa menemukan peran lain, contoh kayak membangun relasi, ya kan? Networking, kemudian juga yang kedua adalah mungkin juga funding itu menyediakan apa? Misalkan contoh kalau di LPDP kan menyediakan buku. Nah, itu kan sangat mendukung kita ya untuk membroad atau memperluas keilmuan kita. Ada juga biaya international conference. Nah, itu sangat mendukung sekali bagaimana kita bertemu dengan para ahli. Benar. Dan membangun relasi juga, karena kan di conference itu banyak sekali orang-orang yang keren-keren, ya nggak sih? Gitu. Ada tambahan? Atau juga kan biasanya di LPDP ada Mata Garuda, ada alumni. Benar. Dan biasanya berkolaborasi pada saat setelah lulus. Benar sekali. Jadi kalau misalkan kita mau bikin startup misalkan ya, atau membuat sebuah program, nah itu kesempatan ya. Aku sama kamu berkolaborasi kan. Benar banget. Oke, aku rasa itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Kamu ada tambahan nggak? Nggak. Oke. Terima kasih sudah menyimak, dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang banyak dan memudahkan untuk menulis esainya gitu. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your attention, dan make a progress. See you.